Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Akil Azwardi, Asuhan 17, dari kelas 10 MIPA 2, SMA Negeri 8 Kota Bandung. Saya akan storytelling tentang laporan percobaan menanam kacang hijau. Pertama ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari intensitas cahaya terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Pada percobaan kali ini yaitu kacang hijau. Yang kedua adalah mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah tanaman. Yang ketiga ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu intensitas cahaya akan mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau hanya pada laju pertumbuhannya. Yang kedua adalah hipotesis kerja, yaitu intensitas cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan kacang hijau, baik dari laju pertumbuhan, warna daun, dan bentuk batang. Di sini ada alat bahan. Yang pertama kapas, kedua wadah, ketiga air, dan keempat kacang hijau. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat bahan. Yang kedua, masukkan kapas ke dalam wadah lalu basahi dengan air. Yang ketiga, simpan kacang di atas kapas. Yang keempat, siram dengan sedikit air dan jangan sampai terlalu banyak sehingga tidak menggenang. Lalu yang kelima, siram tanaman 2 kali sehari saat pagi dan sore. Dan yang terakhir adalah amati selama minggu setiap harinya, yaitu dengan didokumentasikan dengan difoto. Ini adalah contoh dokumentasinya di tempat gelap. Yang pertama itu fotonya dimulai dari hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Pertumbuhannya cukup drastis dari hari ke-3 sampai ke hari ke-4, itu pertumbuhannya kurang lebih bisa sampai 5-7 cm. Ini adalah contoh foto yang di tempat terang. Pertumbuhannya tidak sejauh yang di tempat gelap, tapi yang bisa dibedakan di sini adalah warna daunnya dan batangnya. Di sini warna daunnya berwarna hijau dan batangnya itu kuat dibanding yang di tempat gelap. Ini adalah tabel pertumbuhan kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang dan di tempat gelap. Pertama, jika kita amati yang di tempat terang, pertumbuhannya cukup konstan dan hanya sampai 13 cm. Sedangkan yang di tempat gelap, pertumbuhannya cukup drastis, apalagi pada hari keempat menuju hari kelima, yaitu pertambahannya sebesar 5 cm. Hasil akhirnya pun cukup jauh, yaitu 20 cm, dan jika dibandingkan, selisihnya itu bisa sampai 7 cm. Jadi jelas di tempat gelap, jika diukur dalam ukuran, di tempat gelap itu jauh lebih baik. Ini adalah kajiannya. Pertumbuhan di tempat gelap. Di tempat gelap, kacang hijau tumbuh lebih cepat dan tinggi dibanding yang terkena sinar matahari. Hal tersebut dikarenakan pengaruh hormon auksin, di mana fungsinya adalah merangsang pemanjangan sel pada tunas muda. Kalau pada kacang hijau itu berarti kecambah, hormon auksin sangat peka terhadap cahaya dan akan rusak serta terurai bila terpapar cahaya. Kekurangannya adalah batangnya lemah, kurus, dan daunnya tidak berkembang serta warnanya kekuningan karena tidak berfotosintesis. Hal ini terjadi karena tidak ada cahaya yang juga membuat fungsi auksin maksimal sehingga pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Pertumbuhan di tempat terang, kacang hijau tidak tumbuh begitu cepat, tetapi tanamannya memiliki batang yang kuat serta daunnya mekar dan berwarna hijau, lalu memiliki cukup klorofil. Kekurangannya, tumbuh di tempat terang adalah tanaman lebih pendek karena hormon auksinnya telah rusak dan terurai oleh cahaya. Di sini ada variabel-variabel yang digunakan pada percobaan kali ini. Mulai dari variabel bebas, yang digunakan adalah intensitas cahaya. Kita mengatur seberapa besar cahaya yang diberikan kepada tumbuhan agar kita mengetahui apa dampaknya. Variabel terikat, apa yang terdampak dari jika kita mengatur intensitas cahaya. Yang terdampaknya adalah pertumbuhan kacang hijau. Lalu yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana tidak ada yang berubah baik di tempat gelap maupun di tempat terang. Yang pertama adalah wadah, kapas, takaran air siram setiap harinya, dan biji kacang hijau. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan,
dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak karena tidak sesuai dengan hasil percobaan, dan hipotesis kerja diterima karena sesuai dengan hasil percobaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.